Baik, untuk selanjutnya masih dengan saya Endah Puji Astuti dalam mata kuliah Etika Profesi. Ya, untuk materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai sanksi pelanggaran etika. Ya, di dalam slide teman-teman sudah bisa membaca bahwa di sini ada dua sanksi ya terhadap pelanggaran etika. Yang pertama adalah sanksi sosial dan yang kedua adalah sanksi secara hukum ya. Kita tahu bahwa etika itu kan merupakan norma sosial yang berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat ya. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran etika, maka akan ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Nah, sanksinya adalah sanksi sosial dan sanksi hukum. Ya, sanksi sosial. Ya, sanksi sosial di sini adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat itu sendiri tanpa melibatkan pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang ya. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial itu biasanya adalah merupakan kejahatan yang kecil atau pelanggaran yang sifatnya itu bisa dimaafkan. Nah, sehingga hukuman yang diterima ya itu akan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan karena dia melakukan pelanggaran etika kecil atau bisa dimaafkan, maka dia itu cukup mengganti rugi atau dia bisa menuliskan suatu surat perjanjian ya ataupun yang lainnya. Nah, pedoman yang digunakan dalam etika setempat itu berdasarkan keputusan bersama ya. Jadi sanksi sosial di sini ya sekali lagi adalah untuk bentuk pelanggaran yang sifatnya bisa dimaafkan dan hukumannya itu ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian sanksi yang kedua itu adalah sanksi hukum ya, di mana sanksi hukum ini diberikan oleh pihak yang berwenang. Di sini adalah pihak kepolisian dan hakim ya. Dan sanksi hukum ini diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran yang tergolong berat ya, dan memang harus dihukum secara pidana ataupun perdata. Nah, pedoman yang digunakan untuk memberikan sanksi hukum di sini adalah berpedoman pada KUHP. Inilah sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh seseorang yang melanggar etika atau sanksi pelanggaran etika. Ada dua, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum, di mana keduanya itu mempunyai pedoman masing-masing. Kalau sanksi sosial berpedoman pada etika setempat ya berdasarkan keputusan bersama, sedangkan sanksi hukum berpedoman pada KUHP. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan pelanggaran etika ya. Jadi di sini ada beberapa hal atau beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu akan melakukan pelanggaran etika. Yang pertama itu adalah karena kebutuhan individu, yang kedua tidak adanya pedoman, yang berikutnya adalah perilaku dan kebiasaan individu. Kemudian hal yang menyebabkan pelanggaran etika yang berikutnya adalah lingkungan yang tidak etis dan perilaku orang yang cenderung akan ditiru ya. Hal inilah yang menyebabkan atau membuat seseorang itu bisa melakukan pelanggaran etika. Nah, kemudian yang pertama yaitu hal yang menyebabkan seseorang melanggar etika yaitu karena kebutuhan individu. Ya, jadi kebutuhan individu di sini merupakan hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan yang namanya pelanggaran etika. Kita seringkali mendengar ada berita-berita ya bahwa ada seorang yang melakukan tindakan pencurian dikarenakan desakan kebutuhan individu ataupun kebutuhan pribadi ya. Ini biasanya kebutuhan individu ini merupakan hal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran
etika. Ya, sebagai contoh misalkan ada tuh ya berita mengenai misalkan orang mencuri karena kebutuhan akan susu, beras ataupun yang lainnya karena desakan-desakan kebutuhan individu tersebut, ini akan memicu seseorang untuk melakukan pelanggaran yang namanya etika. Kemudian hal yang berikutnya yang bisa menyebabkan seseorang bisa melakukan pelanggaran etika karena tidak adanya pedoman ya. Jadi pelanggaran itu juga bisa dikarenakan ketidakjelasan akan aturan yang ada di dalam masyarakat sehingga masyarakat itu melakukan namanya pelanggaran. Sebagai contoh misalkan banyak masyarakat yang mungkin kita sering kali melihat ya, ada beberapa masyarakat atau sekelompok masyarakat di mana itu mereka mendirikan warung, mendirikan rumah gitu kan di area-area tertentu yang sebetulnya itu adalah area terlarang. Misalkan di pinggir rel kereta api, di bawah jembatan gitu kan, atau di tempat-tempat kosong atau lahan-lahan kosong yang mereka anggap itu tidak masalah untuk dibangun ya. Nah, hal ini dikarenakan ketidakjelasan aturan dari peraturan daerah setempat ya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa lahan tersebut itu boleh untuk ditempati ya. Ini juga bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan pelanggaran etika. Yang berikutnya yaitu perilaku dan kebiasaan individu, yaitu di sini adalah kebiasaan yang sudah terlalu lama dilakukan dan tidak ada evaluasi sehingga menimbulkan yang namanya pelanggaran ya. Sebagai contoh misalkan teman-teman mungkin tahu budaya misalkan sogok menyogok ya. Padahal kita tahu budaya tersebut itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan dan memang salah kalau misalkan dilakukan. Tapi karena sudah dilakukan secara bertahun-tahun dan banyak masyarakat yang melakukan, maka perilaku yang menyimpang ini dianggap biasa dan tidak masalah untuk dilakukan. Kemudian hal yang mempengaruhi pelanggaran etika yang berikutnya itu adalah lingkungan yang tidak etis. Ya, lingkungan yang tidak etis ini ya seperti yang kita tahu bahwa lingkungan itu akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang ya. Jadi ketika lingkungan baik, lingkungan mempunyai daya dukung moral yang baik, maka akan membuat lingkungan juga menjadi baik. Tapi sebaliknya, lingkungan yang memiliki daya dukung moral yang buruk, maka akan mampu membuat seseorang menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, yang tidak taat pada pedoman yang berlaku di masyarakatnya. Sebagai contoh misalkan ada seorang yang misalkan keluar masuk penjara ya, seperti yang kita tahu bahwa seorang berada di lingkungan penjara itu maka akan tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi orang tersebut malah justru melakukan hal-hal yang mungkin lebih parah lagi ya. Jadi lingkungan ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia itu sendiri. Ketika lingkungannya etis, maka perilaku kita juga akan etis. Tetapi ketika lingkungan tersebut tidak etis, maka juga akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap masyarakat. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yang berikutnya yaitu perilaku orang yang ditiru. Ya, jadi pelanggaran etika juga bisa terjadi karena kita meniru tindakan orang lain di sekitar kita. Ya, terkadang ada beberapa orang yang melakukan suatu tindakan itu karena dia itu mengimitasi ataupun meniru perilaku dari orang lain. Ya, sebagai contoh misalkan di sekitar kita ada orang yang berperilaku kasar, ada orang yang berperilaku tidak sopan misalkan ya. Ini akan membuat orang lain itu meniru apa yang mereka
lakukan ya. Sebagai contoh yaitu misalkan ada di sekitar kita, misalkan orang tua kita gitu kan, ataupun orang-orang di sekitar kita itu berperilaku kasar, maka hal ini akan ditiru oleh misalkan anak-anak mereka ketika bergaul dengan orang lain. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan pelanggaran etika. Yang pertama adalah karena kebutuhan individu atau desakan kebutuhan individu, tidak adanya kejelasan atau tidak adanya pedoman ya. Terus kemudian keperilaku dan kebiasaan individu, lingkungan yang tidak etis, dan perilaku orang yang akan ditiru oleh lingkungan sekitarnya. Ya, kemudian untuk slide berikutnya yaitu kita akan berbicara mengenai etiket. Ya, di sini di dalam slide teman-teman sudah bisa membaca juga bahwa di sini ada beberapa definisi mengenai etiket ya dari beberapa ahli. Ya, etiket di sini adalah peraturan atau ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik dalam pergaulan atau dalam berhubungan dengan orang lain. Ada juga yang mendefinisikan bahwa etiket ini adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia ya. Jadi secara umum ya, etiket ini diartikan sebagai aturan sopan santun dalam pergaulan hidup manusia dan dalam bidang kehidupan manusia, di mana kita ya sebagai manusia pastinya melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Nah, aturan sopan santun walaupun ini tidak tertulis, hal ini dimaksudkan agar manusia ataupun seseorang itu bisa bertindak secara semestinya terhadap orang lain ya. Jadi etiket ini bisa dikatakan adalah peraturan sopan santun yang tidak tertulis ya, tidak tertulis, yang hal ini dimaksudkan agar kita sebagai manusia itu bisa bertindak semestinya terhadap orang lain ya. Jadi memang banyak ahli yang mendefinisikan tentang etiket ya. Ada juga yang mendefinisikan bahwa etiket ini adalah peraturan atau ketentuan yang menetapkan tingkah laku yang baik dalam pergaulan dan dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi kalau untuk saat ini etiket itu memang lebih menitik beratkan pada misalkan bagaimana cara berbicara yang sopan, bagaimana cara berpakaian yang sopan, cara duduk yang sopan, bagaimana cara menerima tamu ya baik di rumah ataupun di kantor ya, serta sopan santun lainnya yang berlaku di masyarakat secara umum. Nah, dengan demikian etiket itu adalah sopan santun dalam pergaulan ya, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun di kantor-kantor. Nah, etiket itu sendiri bersumber pada rasa hormat ya. Rasa hormat pada suatu status sosial tertentu yang menunjukkan beda antara orang yang statusnya berlainan. Ya, itu adalah definisi mengenai etik. Ya, misalnya etiket yang berlaku pada bangsa barat ya mungkin akan berbeda dengan etiket yang berlaku di bangsa timur ya. Namun dengan dibekali etiket, manusia ini dapat saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi sekali lagi etiket ini merupakan sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis namun sangat penting untuk diketahui oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi etiket ini adalah kumpulan cara dan sikap perbuatan tingkah laku yang baik dalam tata pergaulan, relasi dan interaksi manusia. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai prinsip etiket ya. Jadi di sini ada 3 prinsip mengenai etiket. Yang pertama adalah respect ya atau rasa hormat, yang kedua adalah empati, dan yang ketiga adalah jujur ya. Respect ya.
respect atau rasa hormat. Ya, ini dalam etiket ini kita harus mempunyai sikap respect, yaitu rasa hormat, menghargai, peduli, dan dapat memahami orang lain ya. Jadi sikap respect kita itu sangat penting ya, sehingga apabila kita bersikap respect kepada orang lain, maka orang lain pun akan melakukan hal yang sama, yaitu akan respect terhadap kita ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa etiket itu memang bersumber pada rasa hormat ya, rasa hormat pada suatu status sosial tertentu yang menunjukkan beda antara orang-orang yang statusnya berlainan. Misalnya etiket yang tadi saya sampaikan berlaku di bangsa Barat akan mungkin berbeda dengan bangsa Timur ya. Namun dengan dibekali etiket, manusia itu akan saling bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian prinsip etiket yang berikutnya yaitu empati ya, dimana boleh dikatakan bahwa empati di sini ya itu adalah pondasi dari sebuah interaksi hubungan antar manusia, yaitu di sini empati itu adalah mampu merasakan kondisi emosional orang lain ya. Jadi empati ini pada akhirnya akan dapat mengontrol sikap ya, perilaku dan perkataan kita. Nah, empati ini akan membuat kita dapat merasa senang dengan kesenangan orang lain, akan merasa sedih ya dengan kesusahan orang lain. Nah, dengan bersikap empati kita bisa menjadi lebih bijaksana di dalam bersikap dan beretiket dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian prinsip etiket yang berikutnya yaitu jujur. Ya, di sini jujur ini merupakan kunci dalam menjalin hubungan yang baik. Ya, karena dengan bersikap jujur, dengan berkata jujur, kita itu akan menjadi pribadi yang apa adanya dan tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi. Ya, itulah prinsip etiket, yaitu ada 3: respect atau rasa hormat, rasa menghargai, rasa memahami orang lain, terus kemudian empati, yaitu merasakan kondisi emosional orang lain sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam bersikap, dan bersikap jujur apa adanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutup. Kemudian slide berikutnya yaitu mengenai perbedaan etika dan etiket. Ya, di sini ada beberapa perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etiket itu menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia ya. Jadi etika di sini menyangkut cara atau tata cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia ya. Jadi bagaimana suatu cara perbuatan, kebiasaan, adat istiadat atau cara yang dianut oleh sekelompok masyarakat dalam melakukan sesuatu. Ya, misal ya, budaya misalkan memberi atau menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Ketika kita menyerahkan ataupun menerima sesuatu dari orang lain, itu memang harus menggunakan tangan kanan. Nah, jika kita menyerahkan ataupun menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kiri, maka akan dianggap melanggar yang namanya etiket. Nah, sementara untuk etika itu menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan ya, sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri ya. Teman-teman bisa melihat bahwa etika itu menyangkut cara dilakukannya sesuatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Misalnya kita sebagai manusia kan dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin ya. Karena hal ini sama saja adalah tindakan pencurian. Nah, jangan mencuri ini merupakan suatu norma etika, dan di sini tidak dipersoalkan mau mencuri pakai tangan kanan, mau mencuri pakai tangan kiri ya.
ini tetap saja namanya mencuri dan hal ini merupakan suatu pelanggaran dari etika. Nah, kemudian perbedaan dari etika dan etiket yang berikutnya yaitu etiket hanya berlaku dalam situasi di mana kita itu tidak seorang diri ya. Jadi etiket itu hanya berlaku ketika kita berada di banyak orang ya, ada banyak orang. Nah, bila tidak ada orang yang ada di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket ini tidak akan berlaku. Misal kita sedang makan bareng-bareng nih sama teman-teman, kemudian salah satu di antara kita itu meletakkan kaki di atas meja. Nah, maka hal itu dianggap melanggar etiket ya, karena hal itu dilakukan ada orang lain di sekitar kita. Nah, tetapi ketika kita melakukan hal yang sama tetapi kita sendirian, maka etiket itu tidak akan berlaku. Ya, jadi etiket ini hanya berlaku dalam situasi di mana kita itu tidak seorang diri. Nah, sedangkan etika itu akan berlaku dimanapun kita itu berada. Ya, ada atau tidaknya orang lain di sekitar kita, maka etika ini akan tetap berlaku. Misal ya, ada larangan mencuri, membunuh, menipu ya, baik kita sedang ada orang lain ataupun ketika kita sedang sendiri, maka hal itu juga tidak akan pernah boleh dilakukan. Misal lagi ketika kita meminjam barang milik orang lain ya, itu tetap harus dikembalikan meskipun yang mempunyai barang tersebut itu sudah lupa kalau kita pinjam ya. Jadi etika itu akan tetap berlaku baik kita sedang sendiri ataupun bersama orang lain. Kemudian perbedaan etika dan etiket yang berikutnya yaitu etiket itu bersifat relatif ya. Jadi maksudnya di sini adalah yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan yang lain. Sebagai contoh misalkan gini, ketika kita sedang makan terus kemudian bersendawa ataupun misalkan kita makan dengan menggunakan tangan, hal ini merupakan pelanggaran etiket yang bersifat relatif. Nah, sedangkan etika itu bersifat absolut ya atau mutlak. Ya, misal ya, jangan mencuri, jangan menipu, jangan mengkonsumsi narkoba. Ya, ini adalah prinsip etika yang tidak bisa ditawar-menawar. Ya, jadi etika di sini adalah bersifat mutlak atau bersifat absolut. Kemudian perbedaan etika dan etiket yang berikutnya, etiket itu memandang manusia secara lahiriah. Ya, jadi etiket ini lebih menitik beratkan pada sikap dan perbuatan yang bersifat jasmaniah atau bersifat lahiriah atau yang terlihat gitu kan. Jadi orang yang berpegang pada etiket ini bisa saja mereka mempunyai sifat yang munafik ya, atau lain di mulut lain di hati. Sebagai contoh, ada misalkan orang yang secara luarannya itu baik, sopan, halus ya di depan kita, tetapi hati orang itu siapa yang tahu ya. Terus kemudian sementara kalau etika itu memandang manusia lain dari segi batiniah atau dari segi dalam. Artinya orang yang beretika itu tidak mungkin memiliki sifat yang munafik, karena orang yang bersikap etis pasti orang tersebut itu adalah orang yang baik. Ya, itulah perbedaan antara etika dan etiket ya. Jadi etika itu menyangkut kesadaran terhadap melakukan sesuatu, membedakan sesuatu apakah hal itu dapat dilakukan atau tidak. Kemudian etika itu tidak hanya sebatas pada cara atau perbuatan yang dilakukan, tapi justru etika memberi norma
tentang perbuatan itu sendiri. Nah, sedangkan etiket itu menyangkut cara atau tata krama yang harus dilakukan oleh manusia. Etiket hanya terbatas pada tata cara yang bertingkah laku secara umum. Nah, kemudian masuk slide berikutnya yaitu mengenai persamaan etika dan etiket. Ya, jadi etika dan etiket ini mempunyai kesamaan yang mendasar di mana kedua-duanya ini membahas tentang perilaku manusia. Nah, dan etika dan etiket di sini keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif dalam arti bahwa keduanya memberi norma bagi perilaku manusia. Ya, itulah perbedaan dan persamaan etika dan etiket. Namun dalam prakteknya etika ini dapat memberi petunjuk yang dapat menjadi pegangan ya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup menurut norma susila yang baik dalam suatu masyarakat. Sedangkan etiket itu dapat menjadi sarana yang memungkinkan dalam pergaulan hidup sehari-hari di mana perbedaan status sosial atau status di dalam masyarakat tersebut dijembatani. Ya, itulah materi kita mengenai etika dan etiket.